Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siti Nur Hidayah, mahasiswi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan sangatlah berpengaruh besar pada fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman saya waktu itu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, berkedudukan sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua berkedudukan sebagai bahasa negara. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Perbedaannya yaitu bahasa nasional itu dilegitimasi oleh Sumpah Pemuda Bulir Ketiga, dan bahasa negara itu dilegitimasi oleh pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketika kita sudah mengerti kedudukan bahasa Indonesia di negara Indonesia kita ini, kita beralih pada fungsinya. Fungsi bahasa Indonesia itu sesuai dengan kedudukannya. Fungsi bahasa nasional yang pertama yaitu menyatukan rakyat Indonesia. Di sini fungsi bahasa Indonesia memegang 3 fungsi, yaitu dapat digunakan sebagai bahasa sehari-hari, dan kedua bisa digunakan sebagai bahasa antar suku, dan bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai bahasa antar pulau atau antar daerah. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi yaitu sebagai alat formalitas atau alat percakapan resmi. Oleh karena itu, dia memegang 4 fungsi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang kedua, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya di pengarsipan, surat-surat, atau dokumen-dokumen. Ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pembangunan. Yang biasanya contohnya digunakan di pidato kenegaraan dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa iptek dan budaya. Contohnya digunakan dalam seminar-seminar maupun jurnal-jurnal. Terima kasih, saya Siti Nur Hidayah. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.